Shalom, haleluya, puji Tuhan, terima kasih untuk tim Present Worship yang sudah melayani kita. Ya saudara, pagi hari ini saya akan kasih judul, tema apa yang mau sampaikan adalah komitmen di dalam proses saudara ya. Mari kita buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, ini adalah ayat mas ya, jadi saya mau khotbahkan dari ayat mas ini saudara ya. Kalau khotbah dari ayat yang biasa kita baca itu kan enteng saudara ya, enak gitu saudara ya. Jadi enggak perlu penjelasan panjang dan lebar sebab ini ayat yang sering kita baca, sering kita ucapkan. Yuk kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Pengharapan. Ya saudara, kapan saudara seringkali mengucapkan ayat ini? Di saat apa saudara? Di saat susah. Saat apa lagi saudara? Ya, di saat kita susah, susahnya kenapa? Ya mungkin lagi nggak punya duit saudara ya. Sementara tagihan berjalan seringkali kita akan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan hari depan, penuh sejahtera. Ya. Kapan lagi saudara? Saat nggak punya pekerjaan, kita mulai ucapkan ini ayat lagi. Kapan lagi? Ya mungkin anak-anak muda lagi nggak punya pacar gitu ya. Setiap kali punya pacar putus, punya pacar nggak jadi saudara. Dan seringkali ayat ini kita pakai untuk apa? Hanya menghibur diri kita. Betul atau betul saudara? Ya. Saat tagihan datang kita mulai ucapkan, mulai kita hibur diri kita dengan ayat ini. Saat mungkin kita nggak dapat yang kita impikan. Nggak jadi beli mobil, impian punya rumah nggak jadi saudara ya. Dan kita selalu ingat ayat ini. Lah, tapi kita akan melihat kenapa ayat ini Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Apakah ayat ini sekedar hanya sebagai sebuah menenangkan kita atau sekedar bahwa ya sudah. Dengan ayat ini mengatakan kalau hamba Tuhan udah ini ayat diberikan udah pasrah aja sama Tuhan. Enggak saudara ya. Kita akan melihat latar belakang kenapa ayat ini diberikan kepada bangsa Israel yang merupakan gambaran gereja Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebelum nanti saya akan jelaskan tentang ayat ini, ya, saya mau tunjukkan sebuah peta, saudara ya, kepada saudara. Sebab cerita ini ada di dalam gambar peta ini, ya. Minta tolong Multi bisa ditampilkan petanya tadi. Nah, saudara, ini adalah peta Israel kuno. Ya, saudara bisa lihat ini peta Israel kuno, saudara ya. Hari itu Israel terbagi menjadi dua. Setelah zaman Salomo ada dua kerajaan. Yang pertama kerajaan Israel, yang kedua kerajaan Yehuda. Ya, karena mereka hari itu berbalik jauh daripada Tuhan. Yang terjadi adalah, tolong dikeluarkan aja petanya, nggak usah dirubah ya. Yang terjadi adalah begini. Kerajaan Israel yang di atas, mereka ini ditawan oleh bangsa Syria. Mereka menjadi tawanan bangsa Syria. Bangsa Syria itu mana? Bangsa Syria itu yang di atas. Asyur, Aram, Damaskus. Ya, ini bangsa-bangsa Syria. Tapi kerajaan Yehuda juga sama. Mereka hari itu ditawan oleh kerajaan Babil. Lah kerajaan Babil ada di mana? Ada di sebelah sana saudara ya. Enggak kelihatan. Ini kerajaan Babil, lebih jauh saudara. Ya. Cerita ini adalah hari itu dua bangsa Israel, Yehuda ditawan di Babil. Ini kisah adalah kisah tentang Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Sebab nanti ceritanya akan nyambung di situ saudara. Lah apa yang terjadi? Tidak semua orang Israel, tidak semua orang Yehuda ini dibawa ke Babil. Ada dua bagian, yang cendekiawan, pemuka agama, nabi-nabi, ya, guru-guru,
Orang-orang pinter, orang-orang terpelajar, hari itu mereka yang ditawan ke Babel. Saudara baca ya nanti kisahnya di kitab Daniel. Tapi yang namanya petani, ya, namanya orang yang mengerjakan bahan bangunan, mereka ditinggal. Kenapa? Karena mereka diwajibkan untuk bercocok tanam di bangsanya sendiri. Dan mereka harus setor itu hasil cocok tanamnya ke kerajaan Babel. Tapi sementara orang-orang pinter seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan 120 orang cendekiawan lainnya, mereka ditawan di Babel. Untuk apa? Karena mereka dipekerjakan di pemerintahan. Nah, saudara, karena mereka ini orang-orang tawanan, yang terjadi mereka harus keluar. Mereka dipaksa keluar. Saudara ngerti ya kata-kata tawanannya. Mereka diambil dari rumahnya. Mereka ada di sebuah bangsa yang asing. Yang itu bukan rumah mereka. Yang di situ benar-benar sesuatu yang berbeda. Saudara bisa bayangkan kalau saudara pindah rumah. Ya, kira-kira saudara suka nggak pindah-pindah rumah? Saudara pernah pindah rumah ya? Yang dulunya mungkin kontrakan kecil, ya pindah ke kontrakan yang lain. Saya pernah ngalami saudara yang namanya pindah rumah. Ya. Dulu saya kan tinggal di pondok PMI, Pondok Mertua Indah saudara ya. Jadi rumah mertua saya di sini rumahnya besar Pak Bud. Rumah saya di depan saudara. Loh rumah yang saya tempati bukan jelek. Enggak, cukup enak saudara. Semuanya fasilitas ada, tapi memang enggak besar saudara ya. Sampai satu hari saudara mungkin pernah dengar cerita dari Ibu Gembala berdoa minta supaya bisa beli rumah yang layak. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab ya rumah yang lebih besar, lebih bagus. Dan hari itu saya dan istri saya disuruh keluar. Bukan diusir, tapi disuruh pindah. Bukan sebagai tawanan, tapi diberi hadiah rumah yang lebih besar, yang lebih layak. Tapi tahukah saudara apa respon saya dan istri saya? Kami ogah, kami males. Kenapa? Karena harus ringkes-ringkes, harus ngepak barang. Kami bayangkan betapa repotnya. Karena hari itu barang kami sudah cukup banyak. Lain kalau orang menikah baru menikah saudara ya. Enggak, saya sudah punya anak 2. Itu barang sudah banyak, itu peralatan sudah banyak. Dan yang cukup gak enak hari itu, jujur hari itu bagi saya sesuatu yang saya harus struggling adalah apa? Karena kebiasaan saudara. Ya, saya harus menempati rumah yang lebih besar, yang dulu kalau bersih-bersih cepet, barang gak perlu banyak. Kalau ada yang paling mengganggu hari itu, saya pindah dan kalau kami bersih-bersih gak cukup setengah jam. Perlu 2 jam sampai 3 jam karena hari itu belum ada pembantu saudara. Dan hari itu banyak lampu rusak. Kalau dulu lampunya cuman saya hitung kira-kira 12 titik lampu. Begitu pindah saya harus ganti. Saudara tahu berapa? 48 titik lampu saudara. 4 kali lipat. Ya, saudara bisa kalikan harga bolam 1 berapa. Harus ganti semua saudara. Itu padahal bukan tawanan. Saya enggak pindah sebagai tawanan saudara. Saya pindah karena mendapat hadiah. Tapi bagi saya ngalami struggling. Belum lagi itu rumah jujur awalnya memang agak horor saudara ya. Kenapa? Karena saya tinggal dengan barang peninggalan dari nenek moyangnya Pak Bud masih ada. Dan tahukah saudara peninggalannya bukan emas, bukan perak saudara ya. Bukan mobil mewah. Tapi itu meja sembayangan dengan patung-patung yang ada saudara ya. Dan hari pertama waktu saya pindah, benar-benar saya dan istri yang pindah sendiri. Anak saya masih belum pindah. Maknya bilang gini, udah kamu pindah dulu ya, anak-anakmu biar di sini tidur saudara ya. Kamu siapin di sana dulu. Dan tahukah saudara, beberapa hari pertama waktu saya pindah di rumah yang baru, apa yang terjadi saudara? Ini AC normal di rumah ya, AC kamar itu normal. Hari pertama normal, hari kedua normal, hari ketiga, lo AC tiba-tiba bisa mati. Saya pindah kamar lagi, ini bukan kamar saya ya, itu ranjang semua, itu masih punya rumah pemilik yang lama. AC juga mati lagi saudara. Jadi saudara bayangkan, beberapa hari pertama saya tidur di dalam kamar yang tanpa AC, yang lampunya gelap,
ya, remang-remang saudara ya. Dan kalaupun mau ganti lampu nggak bisa ganti lampu sendiri, saya harus panggil tukang karena itu begitu tingginya saudara, harus pasang steker beberapa. Dan hari itu benar-benar nggak ada tempat yang bagi saya tempat yang nyaman. Saya hari itu cuman membayangkan begini, ini Daniel dan kawan-kawan ada dalam sebuah tawanan yang nggak ada rumahnya, nggak ada keluarganya, nggak ada, bukan kamarnya, kamar yang nyaman, nggak ada sanak keluarganya, yang ada cuman teman-temannya yang sesama tawanan di tempat asing, dan di situ di Babel nggak ada lagi bait Allah. Sehingga kalau mereka berdoa mereka harus sembunyi-sembunyi. Saudara tahu kan bagaimana Daniel dimasukkan lubang singa? Karena apa? Karena berdoa. Sampai sebegitunya saudara, yang mengerikan di bangsa, di sebuah tawanan. Ya. Karena ini adalah, mereka bukan pelesir, mereka bukan 1-2 hari, dan mereka tidak tahu sampai kapan mereka sebagai tawanan hari itu. Ya, makanya di kitab Yeremia, kalau saudara nanti baca Yeremia 28 terlebih dahulu, ada seorang nabi namanya seorang Hananya, Nabi Hananya. Dan siapakah Hananya? Nanti kita lihat. Hananya tiba-tiba ini kirim sebuah surat. Ya, jadi Yeremia dan Hananya ini enggak diangkut. Kenapa? Karena mereka sebagai petani. Makanya mereka ditinggal di Yerusalem. Dan Hananya ini mengirim sebuah surat. Surat yang isinya sebuah nubuatan. Dan nubuatannya bilang gini, dalam waktu 2 tahun nanti Tuhan akan kembalikan kamu. Waktu mereka terima surat itu, para tawanan ini jujur mereka antara senang dan sedih. Karena mereka pikir gini, loh kenapa kok Tuhan gak bisa tolong kami? Bukankah Tuhan yang kami sembah Tuhan yang besar? Tapi ya sudahlah. Karena mereka pikir hari itu ya udahlah 2 tahun kok. Dibetah-betah noh, dikuat-kuat noh mereka pikir. Dan mereka berpikir ya sudahlah. Kalau 2 tahun direnungi, 2 tahun diprotesi, dipikiri terus akan jadi lama. Betul saudara ya. Tapi kalau cuma sekedar 2 tahun ya sudah kita lakukan sesuatu lah. Atau cuma 2 tahun. Nanti akan Tuhan tolong. Ya. Tapi yang terjadi saudara, sebaliknya, dan kita akan melihat yuk Yeremia 29 ayat yang ke-10. Setelah Hananya kirim surat yang isinya nubuatan tentang 2 tahun, tiba-tiba Yeremia disuruh Tuhan. Yeremia ini disuruh Tuhan. Yeremia tulis sebuah surat, aku akan berikan surat ini, aku akan bicara firman ini kepada bangsa Israel yang terbuang. Bangsa orang Yehuda yang terbuang. Dan ayatnya bilang gini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku dan kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara bisa bayangkan, yang tadinya bangsa Yehuda, orang-orang buangan ini merasa bahwa oh ini ada Nabi Yeremia kirim surat lagi. Mereka berpikir apa saudara? Mereka berpikir kan dipercepat saudara. Betul enggak? Oh enggak jadi 2 tahun. Tuhan merevisi. Bukankah Tuhan ini Tuhan atas percepatan? Jujur berapa banyak seringkali kita yang minta percepatan. Mujizat percepatan itu bukan cara Tuhan. Meskipun kalau kita berdoa, Tuhan minta percepatan. Karena saya juga sendiri minta berdoanya gitu. Tuhan saya minta percepatan. Percepat Tuhan kejadian ini. Percepat Tuhan sesuatu yang gak enak ini. Percepat Tuhan pergumulanku. Betul gak? Berapa banyak seringkali kita berdoa seperti demikian. Tapi lihat, Tuhan bukan tidak suka percepatan. Tuhan suka yang namanya proses di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Amin. Karena bangsa Israel hari itu yang dibuangan. Mereka berharap, oh Tuhan mungkin berubah. Tuhan kasihan melihat kita. Makan gak enak, tidur gak enak gitu ya. Tidur gak nyenyak, berdoa gak tenang.
siapa tahu 2 minggu Tuhan akan bawa kita. Ternyata tapi enggak saudara. Ternyata hasilnya berbeda. Yuk kita baca dari ayat yang keempat saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Apa yang Tuhan mau justru Tuhan bilang gini, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. 6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagimu anak laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan janganlah berkurang. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah apa saudara? Kesejahteraanmu. Saudara, alih-alih Tuhan mempercepat penderitaan mereka. Alih-alih Tuhan membuat mujizat percepatan buat mereka, pergumulan mereka, penderitaan mereka. Justru Tuhan berbicara sebaliknya. Justru Tuhan bilang gini, ya Tuhan bilang apa? Ayat 5, dirikanlah rumah, buatlah kebun, buatlah ladang untuk kamu olah dan nikmati hasilnya. Loh, apa enggak salah Tuhan? Kenapa Tuhan justru suruh kami ini harus berbuat sesuatu? Mengolah lahan, membuat ladang, menikmati hasilnya. Dan saya percaya kalau saudara seorang petani itu enggak bisa 1-2 tahun saudara bisa menikmati hasil, betul ya? Orang yang namanya bisnis juga sama, bisnis apapun saudara. Mau bisnis kuliner, bisnis buka toko, perlu waktu. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru menikmati hasil. Dan ini cukup aneh, gak cukup di situ saudara. Bahkan firman Tuhan bilang, ambillah istri untuk anak-anakmu dan beranaklah. Artinya apa? Beranak cuculah. Dan hari itu mereka cukup heran dengan perintah Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mempercepat? Justru Tuhan, alih-alih Tuhan mempercepat, Tuhan justru suruh kita untuk bekerja, mengelola ladang, membuka usaha, beranak cucu. Bahkan tadi dikatakan gak cuman itu, jadilah berkat buat kotamu, usahakan kesejahteraan. Saya percaya orang yang mengusahakan kesejahteraan bukan orang yang gagal, bukan orang yang gak punya apa-apa. Ya. Orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya power saudara. Yang bisa berbicara, orang-orang yang tinggal di kota itu cukup lama. Ya. Dan orang itu punya pengaruh yang panjang, dikenal saudara. Dan hari itu bangsa Israel yang di dalam pembuangan mereka enggak ngerti maksud Tuhan. Mungkin mereka sedang kecewa dengan surat yang dari Yeremia. Ini benar enggak surat dari Tuhan? Ya, coba saudara bayangkan ya. Satu hari mungkin saudara datang kepada saya, saudara sedang berdoa, saudara bergumul. Pak, saya ini sedang sakit Pak, tolong doakan supaya nih saya segera sembuh. Saya percaya semua kita kalau sakit ingin cepat sembuh. Betul atau betul saudara? Betul ya. Dan tiba-tiba waktu saya mendoakan saudara, tiba-tiba Tuhan bilang gini, nak, doamu, penyakitmu ini akan sembuhnya lama. Kira-kira 50 tahun lagi akan sembuh. Jujur, saudara akan cap saya sebagai apa? Ya, ini nabi sesat, ini pendeta sesat ini. Betul enggak saudara? Ya. Pak, saya punya utang ini Pak banyak. Doakan supaya saya bisa segera bayar lunas utang saya. Dan tiba-tiba mungkin Ibu Gembala doakan dan suara Tuhan bilang gini. Ya nanti 15 tahun lagi ya Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Saudara pasti akan bilang gini, ini hamba Tuhan macam apa doa seperti ini. Dan hari itu sama saudara. Mereka berpikir kepada Yeremia, ini nabi macam apa?
Kenapa Hananya yang bisa berbicara 2 tahun Tuhan beri, tapi yang ternyata Tuhan bilang apa kepada hambanya Hananya? Ya, firman Tuhan bilang gini, ayat berapa tadi? Ayat 8. Firman Tuhan bilang gini, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Ini bicara apa? Impian manusia, saudara. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Dan betul, kadang-kadang impian-impian Tuhan percepat, itu impian kita, bukan impian Tuhan. Berapa banyak seringkali kita jadi Kristen yang kita kejar apa? Kita cari Tuhan yang kita kejar apa? Kan kenikmatan hidup toh saudara. Ayo jujur, betul atau betul saudara? Sebab saya juga, saya pernah ada di situ. Kita pikir kalau kita menyembah Tuhan, kita sudah rajin perpuluhan, kita melayani Tuhan, kita bebas dari yang namanya penderitaan dalam hidup. Kita bebas dari masalah pencobaan. Kita bebas dari yang namanya resesi. Dan kita minta Tuhan percepat. Mana janji Tuhan? Katanya Tuhan sanggup. Katanya Tuhan berkuasa. Katanya di Alkitab Tuhan sembuhkan orang dan orang itu langsung sembuh. Tapi kenapa saya enggak sembuh-sembuh? Kenapa saya tetap miskin? Kenapa rumah tangga saya tetap kacau? Suami saya enggak berubah. Istri saya enggak berubah. Saya enggak melihat anak saya baik. Saya enggak melihat masa depan saya. Dan seringkali kita tanya kepada janji Tuhan. Dan kita pikir janji-janji yang manis, firman-firman yang kadang-kadang sepertinya firman yang manis, kita lebih suka saudara. Padahal Tuhan katakan, jangan engkau mempercayai semua perkataan-perkataan impian-impian yang dari manusia. No. Dan betul, Hananya nabi yang mengirim suara tulisan, 2 tahun nanti ya kamu akan pulih. Nanti Tuhan akan kembalikan. Saudara nanti baca di Yeremia 28, Tuhan marah. Makanya ya kita hamba-hamba Tuhan ini hati-hati. Ya. Berapa banyak seringkali kita khotbahnya cuman khotbah yang manis-manis. Khotbah yang enak-enak. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan gereja Tuhan kuat. Gereja Tuhan tahan uji di dalam aniaya. Loh iya, saya perlu sampaikan saudara. Masa aniaya kita akan pasti mengalami semuanya saudara. Ya. Kita ini sudah dalam masa resesi loh saudara. Ya, saya bukan mau menakuti, tapi nanti kita akan melihat orang-orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Di tengah resesi, mereka tetap akan menerima kebaikan dan pertolongan Tuhan yang ajaib saudara. Tapi apakah kita akan lolos dari resesi? No, kita ada di resesi ini. Kita ada. Harga emas sudah gak karu-karuan. Harga US dollar udah naik gak karu-karuan saudara. Kemarin saya baca sebuah berita, Menku kita Sri Mulyani dia bilang gini, ini kepada orang bisnismen. Dia bilang gini, semua yang pegang uang dalam bentuk liquid atau Bitcoin dan segala macam itu saudara ya, dia bilang gini, ayo beli dolar, sebab dolar ini akan naik. Ini kalau saya nggak salah ya saudara ya, mengartikan saudara ya, karena saya bukan ahli ekonomi, saya nggak pernah sekolah ekonomi. Sebab hutang mereka kan, pengusaha-pengusaha ini kan hutangnya dalam saudara ya, hutang-hutangnya kan hutang dalam bentuk US dollar. Sebab kalau mereka uangnya simpan masih dalam rupiah, mereka pasti akan mengalami bangkrut. Ya. Dan betul, itu terjadi. Bangsa-bangsa yang di dunia, Amerika, Eropa, segala macam, apa yang mereka kerjakan hari ini? Mereka mulai bercocok tanam saudara. Pertanian mulai digencarkan saudara. Karena mereka tahu, sebentar lagi akan ada yang namanya krisis pangan.
Loh kita ini sudah ngalami, betul nggak saudara? Coba harga gas berapa sekarang? Ya sudah gak turun tapi masih mahal kan? Harga beras berapa? Apakah ke depan akan bisa lebih murah? Saya nggak yakin. Harga apapun naik semua. Para pengusaha-pengusaha elektronik, hari-hari ini beberapa mereka mulai borong itu saudara. Sebab mereka bilang, ini sebentar lagi kita nggak bisa kulaan Pak. Ya. Terjadi yang namanya kepanikan demi kepanikan saudara. Ya. Lah jujur, hari ini kalau kita cuma dengar khotbah, oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan akan percepat masa ini. Tapi sementara kita tidak diperlengkapi untuk ini yang masuk dalam masa resesi, kita akan kecewa ikut Tuhan saudara. Ya. Makanya Tuhan bilang jangan dengarkan nabi-nabi palsu. Mungkin hari ini saudara, mana Pak nabi palsu? Enggak ada. Ada. Berapa banyak saudara lihat TikTok, saudara ngerti tentang Kristen progresif? Cerita tentang, oh perpuluhan sekarang sudah enggak perlu. Itu di perjanjian lama. Saudara dengar enggak? Dengar kan? Berapa banyak saudaramu ngerti? Saudara semakin ngerti atau semakin bingung? Semakin bingung kan? Dan berapa banyak seringkali kita lebih suka kepada pengajaran-pengajaran nabi palsu. Loh jujur waktu saya dengar cerita tentang, oh perpuluhan enggak perlu. Jujur dalam hati saya, iya ya. Daging ini kan kompromi dengan sesuatu yang enak kan. Komprominya gini, iya ya ngapain ya. Kasih perpuluhan ke gereja. Toh saya juga butuh. Toh anak-anak saya juga butuh. Loh seringkali pengajaran-pengajaran ini yang dulunya bentuknya nabi palsu, ini pengajaran-pengajaran yang ada di WA kita. Yang ada di TikTok, di YouTube yang kita lihat, di Facebook, di medsos yang kita punya. Satu hari ada seorang yang nge-share begini saudara. Ini perkataan kelihatannya baik. Tapi waktu tiba-tiba saya baca sampai selesai, Tuhan bilang gini, ini bahaya, ini akan menyesatkan banyak orang. Ya, saya ada dalam sebuah grup yang isinya hamba-hamba Tuhan. Ya, isinya bukan hamba Tuhan. Ya, saya anggap mereka ada orang-orang yang pelayanan. Dan mereka share begini. Saudara mungkin pernah baca ini WA-nya seperti ini. Bentuknya gambar. Dia bilang gini. Ngapain kita di gereja, tapi sementara hati dan pikiran kita ada di kafe. Gitu ya. Lebih baik kita ada di kafe, tapi hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Loh ini kan sebenarnya benar. Loh benar, ngapain kita di gereja kalau pikiran kita duniawi terus. Lebih baik orang yang ada di duniawi pikirannya untuk Tuhan. Sepertinya benar. Tapi Roh Kudus bilang gini tiba-tiba. Kapan saudara bisa memikirkan Tuhan waktu saudara ada di kafe? Kapan saudara bisa memikirkan hal yang rohani? Waktu saudara ibu-ibu, saudara ada di pasar, saudara ada di shopping center, lalu saudara ada di mall, pernah saudara ambil waktu sebentar sejenak di mall dan saudara duduk berdoa baca firman dan saudara berdoa syafaat di pojokan, pernah? No, even saya dan istri saya nggak pernah saudara. Betul atau betul? Atau saudara ada di sebuah tempat hiburan, sebuah perjalanan, di tempat wisata, di Tawangmangu saudara atau di mana Sarangan, sambil saudara di pasar, saudara naik boat, saudara memikirkan hal-hal yang rohani, saudara bisa? Gak bisa. Gak ada cara lain, saudara. Datanglah ke rumah Tuhan setidaknya. Kita di sini kita sama-sama menyembah Tuhan. Setidaknya kalau hati dan pikiran kita belum ada di sini, saudara melihat tetanggamu, saudara melihat pemimpinmu yang berdoa, saudara dari tempat sini saudara perlu mendisiplin mendengar firman. Mungkin kadang-kadang terpaksa, tapi setidaknya saudara mendengar firman, saudara berdoa. Dan saya percaya doa saudara, firman yang saudara dengar, itulah yang akan merubah hidup saudara. Amin. Dan kata-kata itu enggak selesai. Dia ini kata-kata enggak cuma bicara tentang enggak usah ke gereja, lebih baik ke kafe sambil memikirkan Tuhan. Enggak, kata-kata ini masih ada lanjutannya. Lebih baik
Dari ngapain seperti saya lupa, seperti Yudas ya, membandingkan Yudas dan Petrus. Ngapain seperti Yudas yang selalu ada di dekat Tuhan, tapi ujungnya dia berkhianat. Bandingkan dengan Petrus yang hari itu dia memberontak, yang pada akhirnya dia mengikut Tuhan. Yang artinya bahwa kata-kata ini kan bilang gini, ngapain pelayanan? Ngapain rajin ke gereja? Kalau ujungnya kamu seperti Yudas, lu sepertinya betul. Kan lebih baik seperti Petrus yang selalu memberontak, nakal, yang bongol kan gitu kan. Tapi ujungnya akhirnya mengikut Tuhan. Lu ini sepertinya gak salah, tapi lihat kesimpulannya yang sering kali kita baca gini kan. Kesimpulan manusia kita, daging kita kan gini. Oh lebih baik aku seperti Petrus yang nakal, yang selalu memberontak kepada Tuhan, yang gak gampang percaya kepada apa yang Tuhan bicara. Yang ngapain aku melayani Tuhan, ngapain aku terlalu fanatik seperti Yudas. Dan percayalah, ujungnya kita bukan seperti Petrus, ujungnya kita juga sama seperti Yudas. Melarikan diri, meninggalkan Tuhan, menolak Tuhan, dan berkhianat kepada Tuhan, saudara. Menjual Yesus dalam hidupnya. Makanya hati-hati saudara ya, dengan perasaan-perasaan, dengan impian-impian manusia, dengan pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana, yang hari ini sepertinya tampak baik, sepertinya tampak enak buat daging kita. Saya pernah sampai khotbah di gereja tempat yang saya layani saudara ya. Ini tapi saya ngomong di ibadah pekerja, saya bilang gini, coba kalau seandainya hari ini pergumulanmu gak dijawab Tuhan. Anggap saja pergumulanmu gak terjadi. Tetap gak kamu mencintai Tuhan? Tetap gak kamu setia melayani Tuhan? Atau kamu hanya melayani karena sebuah agenda? Atau engkau ikut Tuhan hanya karena ada sebuah iming-iming, impianmu, agendamu, rencanamu yang harus terjadi. Atau kamu ikut Tuhan, apapun Tuhan, seandainya tidak terjadi, tetap aku mengasihi Tuhan. Seandainya tidak terjadi, aku gak pernah lihat impianku terjadi, imanku tidak akan pernah goyah. Makanya Yeremia dikatakan gak 2 tahun, tapi justru 70 tahun. Dan Tuhan bilang nanti setelah 70 tahun aku akan memulihkan, aku akan mengembalikan. Saudara 70 tahun itu bukan waktu yang singkat, setuju ya? 70 tahun itu bicara tentang apa? 3 generasi. Kemungkinan hari itu Daniel, saya percaya Daniel tidak pernah kembali ke tanah perjanjian. Betul ya, anggap saja Daniel umurnya 40-50 tahun hari itu dia ditawan. Atau 30 tahun lah, karena dibilang seorang pemuda. Dan 70 tahun Tuhan baru genapi janjinya. Saya percaya kemungkinan Daniel tidak pernah kembali ke Yerusalem karena firman Tuhan juga tidak pernah tulis Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego kembali ke Yerusalem. Tapi lihat, justru di dalam 70 tahun masa proses Tuhan memunculkan Daniel, Sadrak, Abednego. Mereka cemerlang, mereka seperti bintang-bintang Tuhan pakai dalam hidupnya. Lah berapa banyak seringkali dalam hidup kita ini menjadi kecewa dengan keadaan. Waktu kita melihat usahaku kok gak berubah ya, bisnisku kok gak berubah ya, mana katanya janji Tuhan. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Kita mulai kecewa dengan keadaan.
Kita melihat pasangan kita nggak berubah. Saya kenal seorang teman saudara ya. Ini sama-sama dulu kami ini melayani. Dan satu hari dia menikah dengan seorang pria yang menjadi impiannya. Pemain musik ada? Saya minta tolong Pak Eko aja, Pak. Ayo Pak. Ini wanita ini menikah dengan pria impiannya. Tapi setelah dalam pernikahan, dalam tanda kutip, wanita ini merasa bahwa dia salah memilih. Ya. Dia salah memilih suami. Dia ngalami yang namanya tiba-tiba sepertinya suaminya ini berubah. Wanita ini suka pelayanan, teman saya ini suka melayani Tuhan. Dia lahir dari keluarga yang melayani Tuhan. Dan tiba-tiba waktu dia menikah, suaminya bilang, kamu jangan terlalu banyak melayani Tuhan. Ayo urus rumah tangga, urus pekerjaan. Dan hari itu menjadi sebuah sesuatu yang gak enak. Yang tadinya dia biasa punya teman, punya circle di rekan-rekan pelayanan di gereja. Hari itu dia terpaksa, dia protes, dia cuma di rumah. Dia ngurusi rumah tangga. Dia gak boleh kemana-mana saudara. Hanya ngurusi pembantu. Dan apa yang terjadi, dia berdoa enggak sama Tuhan? Dia berdoa. Dia bilang gini, Tuhan aku berdoa, aku percaya suamiku akan pulih. Suamiku akan melayani Tuhan. Kenapa suaminya tiba-tiba berubah? Karena suaminya pernah kecewa sama hamba Tuhan. Dan hari itu benar-benar suaminya mogok. Tidak mau ke gereja. Tidak suka yang namanya pelayanan. Dia benci hamba Tuhan. Kalaupun dia mau gereja, mereka harus berkelahi dulu saudara. Ibadah belum selesai, sudah ditinggal pulang. Dia bilang gini, saya gak butuh doa berkat dari hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan percuma, sama aja. Dan istrinya mendoakan itu. Tapi apa yang terjadi? Suaminya berubah? Enggak saudara. Istrinya merasa bahwa saya harus berpuasa ini. Saya lakukan puasa. Puasa Daniel, puasa Esther, puasa apalagi lah. Semua saudara dilakukan. Puasa Daud saudara ya. Sampai puasanya Tuhan Yesus 30 hari gak makan, gak minum. Dikerjakan semua. Loh apakah berubah? Suaminya enggak saudara. Sampai di satu titik dia menyerah. Dia frustasi. Dia protes sama Tuhan. Dia marah, dia kecewa sama Tuhan. Dia bilang, mana Tuhan? Apa ini yang Tuhan mau? Dan tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan bicara. Tuhan cuma bilang gini, aku gak punya urusan sama suamimu. Aku mau punya urusan sama hidupmu. Kenapa aku gak jawab doamu? Bukan karena suamimu menolak, bukan karena suamimu keras. Tapi aku mau berurusan dengan hidupmu karena aku mau ubah hidupmu. Aku mau pertajam rohmu, kata Tuhan. Melalui apa? Melalui masalah, persoalan yang sedang kau hadapi. Dan hari itu wanita ini cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan mau, aku berterima kasih buat semua penderitaan yang sepertinya aku alami. Buat suamiku yang gak berubah. Dan hari itu wanita ini berubah saudara. Yang dulunya kalau pelayanan, ya saya kenal baik ini orang agak dablek saudara ya. Yang sekedar cuman pelayanan, yang dia pelayanan dengan agendanya sendiri, yang dia kalau lakukan sesuatu sepertinya baik di hadapan Tuhan. Tapi dia gak pernah bertumbuh. Tapi hari itu dia ngalami yang namanya proses Tuhan di padang gurun. Dan tahukah saudara, gak cukup 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, no.
25 tahun Tuhan proses dalam hidupnya, suaminya nggak berubah saudara. Sampai one day, satu hari, saya kenal nih orang. Dia sekalipun dia bukan hamba Tuhan, dia bukan pendeta. Dia cuma seorang ibu rumah tangga. Tapi saya melihat betapa ini orang punya ketajaman yang luar biasa saudara. Di dalam masalah persoalannya yang membentuk dia. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia ubah hatinya, dia semakin cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia perkatakan firman dan dia lakukan itu firman. Dia melayani suaminya, dia melayani rumah tangganya, dia layani keluarganya saudara. Dia melayani pegawai karyawan yang Tuhan percayakan hari itu saudara. Yang ada di dalam rumahnya saudara. Dan itu yang menajamkan hidupnya. Dan di satu titik, sebelum suaminya berubah dengan cara ajaib, itu banyak orang datang dalam hidupnya saudara. Orang-orang yang punya masalah rumah tangga, orang-orang yang mau bercerai, orang-orang yang keluarganya mau hancur. Orang itu loh, saya melihat ini orang bisa datang cari wanita ini. Wanita ini gak pinter khotbah, wanita ini gak pinter ngasih nasihat. Apa yang dia kerjakan? Dia cuma berdoa. Dia cuma tumpang tangan, dia cuma konseling. Dan hari itu dia jadi banyak berkat bagi banyak orang saudara. Kenapa? Karena dia sudah lewati masa sulit. Karena dia gak cuma berkata-kata dengan teori. Dia hidupi itu berjalan bersama Tuhan di padang gurun. Dan dia tahu bagaimana cara berjalan bersama Tuhan hari itu saudara. Hari itu makanya Yeremia bilang gini, sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Hari itu mungkin bangsa Israel, Tuhan buang kita. Hari itu mereka seperti orang terbuang. Seperti orang yang ditolak Tuhan, seperti orang yang dihukum Tuhan seumur hidup tanpa tahu salahnya apa. Tapi Tuhan bilang gini, aku tahu segenap rancangan-rancangan ada padaku mengenai kamu. Ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Dan di ayat yang ke-12 kita lihat Yeremia 29 ayat 12. Sampai 13 saudara ya. 14, 12, 13, 14. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara lihat, sebuah janji Tuhan kepada setiap kita yang bertahan, kepada setiap kita yang setia, yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Setiap kita yang bisa mengatakan, yes, amin Tuhan buat setiap apa yang aku alami. Aku tahu bahwa ujung hidupku ada sebuah janji Tuhan, rancangan damai sejahtera, sukacita. Tuhan bilang gini, kalau kamu cari aku nak, aku akan selalu datang. Kalau kamu berdoa, aku akan jawab. Bahkan aku akan mengembalikan seluruh keadaanmu, kata Tuhan. Waktu saya sebelum naik, saya baca ini ayat dan Tuhan itu bertanya. Kalau ada pilihan pertama, kamu beri kenyamanan, tapi aku gak jalan sama kamu, kata Tuhan. Kamu tak beri kenyamanan hidup, tapi aku tidak jalan sama kamu. Kamu berdoa, aku tidak jawab. Kamu cari aku tidak akan pernah menemui kamu. Atau yang kedua, kamu masuk di padang gurun. Kamu masuk dalam namanya kedisiplinan. Kamu masuk ke dalam yang namanya aniaya mungkin, kata Tuhan.
Tapi setiap kamu berdoa, aku hadir. Setiap kamu cari aku ada. Saya cuma bilang gini, Tuhan, apa enggak ada pilihan ketiga Tuhan? Loh ini kan kita semua suka ini saudara ya, pilihan ketiga apa? Masa enak, hidup limpah, tapi Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada. Tuhan bilang, enggak ada nak pilihan ketiga. Sebab waktu kamu di masa yang enak, kamu masa kelimpahan, percayalah kamu tidak akan pernah cari aku, kata Tuhan. Betul atau betul saudara? Betul ya? Kapan sih waktu terenak kita cari Tuhan saudara? Waktu dalam masalah, dalam aniaya, ya? Atau saudara dalam kelimpahan? Yang mana saudara? Dalam aniaya. Saya kemarin baru dengar cerita dari istri saya. Anak saya yang besar ini kadang-kadang kalau tiap pagi ikut doa sama iiknya, saudara ya, Tintin di rumahnya. Pagi-pagi ikut perjamuan kudus, ikut doa. Tapi enggak sering saudara ya, kadang ikut kadang enggak. Ya. Jadi beberapa kali dia ikut setiap pagi gitu ya. Pas kapan kalau dia ikut? Pas dia butuh Tuhan saudara ya. Saya tahu nih kalau dia, kamu di mana Jo? Sik Pak, aku tak melok doa sik di rumahnya Ii sama teman-teman Snap. Oh lagi dia cari Tuhan, dia butuh sesuatu saudara. Ya pas dia cari pacar gitu ya, dia pas lagi mau ujian, mau sidang saudara ya. Dia lakukan itu saudara. Tapi kalau sudah dapat semuanya, dia sudah lupa saudara. Ya, bangunnya siang saudara ya, suruh berdoa ogah gitu ya. Dan tiba-tiba kemarin Inya bilang, ini loh anakmu ikut doa lagi. Loh kenapa? Ya kelihatannya dia sedang butuh Tuhan, cari jawaban doa. Loh jujur berapa banyak kita ini juga sama. Sama. Iya tuh ya, saudara ya. Yang setuju nggak usah angkat tangan dalam hati aja saudara ya, supaya saudara nggak malu. Tapi cukup saudara mengakui ya, aku seperti itu Tuhan. Percayalah, zona nyaman itu tidak membuat kita nih hidup. Zona nyaman membunuh hidup kita. Kenyamanan hidup membunuh iman kita. Kenyamanan hidup membuat kita ini mati. Tapi justru masalah persoalan yang sedang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Masa pembuangan, masa tawanan yang sedang saudara hadapi, yang sedang kita hadapi. Itulah justru melatih kita menjadi pahlawan-pahlawan perang. Amin. Saudara lihat seluruh kisah di Alkitab. Apakah Tuhan menyukai dengan percepatan-percepatan? Enggak selalu. Bangsa Israel yang hari itu 40 hari harusnya sudah sampai ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang gini, aku buat mereka berjalan 40 tahun. Untuk apa saudara? Hari itu Tuhan perlu merubah mereka dari seorang budak, mental budak. Tuhan butuh 40 tahun. Mereka masuk sebagai seorang tentara saudara. Pahlawan perang. Ya, sampai hari ini mental mereka tidak pernah terkalahkan. Saya bukan membela Israel, no. Itu mental yang Tuhan bentuk sejak mereka keluar dari bangsa Israel. Mesir saudara. Dan hari ini mereka pahlawan-pahlawan perang yang tidak terkalahkan. Loh hari ini mereka bom-boman. Mereka pernah minta-minta ngemis. Tolong minta bantuan. Tidak saudara. Begitu ada serangan bom, mereka semua anak-anak muda, laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, besar kecil langsung angkat senjata. Mereka bela negara mereka saudara. Mental pahlawan saudara. Oh ya, Daud juga sama. Daud diurapi Tuhan, jadi raja. Butuh berapa tahun? Belasan tahun. Kemana belasan tahun baru mulai jadi raja? Oh dikejar-kejar Saul. Berhadapan dengan singa. Bunuh Goliat. Perang saudara dengan Amalek. Tapi saudara lihat. Waktu Daud ketemu beruang, ketemu singa, ketemu Goliat. Daud keluar tampil sebagai raja yang gagah perkasa. Tapi di dalam istana waktu Daud duduk. Daud menikmati yang namanya kekuasaan, Daud menikmati yang namanya kemuliaan segala-galanya. Daud tidak pernah angkat senjata dan Daud jatuh di dalam dosa. Kekuatan kita
bukan di keinginan kita. Kekuatan kita adalah waktu kita nih menyerah di dalam proses Tuhan. Hari ini saya cuma menyampaikan firman, ayo kita ini, waktu kita ini di dalam masa sulit, maukah kita ini terus mengucap syukur? Di dalam masa sulit, maukah kita ini tetap mengerjakan yang terbaik? Buka usahamu, kerjakan ladangmu, nikmati hasilnya, beranak cuculah. Bicara tentang melahirkan generasi demi generasi. Tetap melayani Tuhan, jadi berkat buat kota. Sebab disitulah janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.